Baiklah, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tema kami yaitu respon. Sesuai untuk Anda yang sibuk tetapi ingin cepat dan nikmat. Oke, di sini saya mau memperkenalkan dulu. Kami menyusunnya ini terdiri oleh 3 orang, yaitu Toy Pasangan, Mati Angga, dan saya sendiri dan Dila. Nah, latar belakang kami yaitu pertumbuhan masyarakat, khususnya di wilayah pendidikan dan perkantoran. Terciptanya keinginan yang tinggi terhadap makanan cepat saji dan terjangkau. Oleh karena itu kami sedang memikirkan makanan apa yang cocok yang menjadi alternatif untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu terciptanya Deresbol hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Kenapa sih harus Resbol? Karena Resbol merupakan usaha makanan cepat saji yang berfokus pada penyajian menu Resbol praktis dengan cita rasa yang unggul. Dan karena harga sangat terjangkau, dirancang sebagai unit usaha makanan cepat saji berskala mikro yang mendapatkan efisiensi, biaya, dan kecepatan. Fokus utamanya adalah menjual Resbol dalam jumlah yang terbatas, dikarenakan menjaga kualitas dan meminimalkan potensi kerugian operasional. Tujuan usahanya yaitu menyediakan pilihan makanan praktis dan murah bagi masyarakat, khususnya di lingkungan kampus, kantor, dan kawasan pemukiman yang padat, menghasilkan keuntungan bersih harian minimal 100.000 dengan volume menjual 25 porsi per hari, membangun sistem usaha yang direplikasi dan berpotensi dikembangkan melalui model mitra. Rencana operasional dan keuangan harian Deresbol dirancang sesederhana mungkin untuk mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya. Berikut adalah tahapan alur operasional setiap harinya, dari persiapan bahan baku jam 6.30 hingga 8 waktu Indonesia Barat, produksi dan pengemasan jam 8 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat, penjualan dan distribusi dari jam 10 hingga jam 2 waktu Indonesia Barat, penutupan dan evaluasi dari jam 2 hingga jam 3 waktu Indonesia Barat. Kami memiliki 5 strategi penjualan. Yang pertama yaitu strategi utama, harga tetap kompetitif 10.000 per porsinya tanpa variasi tambahan. Dan yang kedua adalah promosi flash sale dengan tema Jumat Berkah yang kami menjual dengan harga potongan 50%. Yang ketiga yaitu free delivery untuk radius 1 hingga 2 km dengan minimal pembelian 2 porsi. Yang keempat adalah sosmed dan coret order. Kami biasanya mengupload dan mempromosikannya melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan broadcast story. Nah, yang terakhir adalah limited batch series, hanya 25 porsi per harinya untuk menjaga eksklusivitas. Nah, berikut ada 3 baris biaya produksi dari komponen, biaya per hari 25 porsi, dan biaya per porsi. Nah, saya akan membacakannya bagian komponen. Ada beras, ayam, bawang bombay, gula, garam, saus cabai, saus tomat, saus tiram, saus lada hitam, saus barbecue, lada bubuk, bol dan tutup, sendok. Dan total dari biaya per hari itu 5 porsi terdapat 240.000. Dan total biaya per hari per porsi itu 9.600. Dan berikut adalah data proyeksi keuangan kami, yaitu ada 2 keterangan nilai. Di keterangan ini tertera penjualan harian 25 porsi per 10.000-nya ditotalkan menjadi 250.000, biaya produksi harian 25 porsi menjadi 9.600 sama dengan 240.000, itu totalnya 25 porsi dijual menjadi 9.600 dan keuntungan harian itu 10.000. Itu sudah menjadi harga yang baik. Estimasi keuntungan bulanan selama 26 hari kerja itu 260.000. Dan yang bawahnya ada komponen dan estimasi biaya dari wajan kompor tabung gas, rice cooker besar, peralatan potong dan wadah, stok bahan baku awal, desain dan cetak stiker, plastik, sendok tisu, dan totalnya itu terdapat 1.440.000. Nah, tanpa berlama-lama, jadi Deresbol memiliki potensi untuk tumbuh sebagai usaha kuliner mikro yang berkelanjutan dan menginspirasi. Kami percaya bahwa beberapa
kuras yang direspon tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Dan keutamaan dari usaha kami yaitu membuka lapangan kerja. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Bang Lela. Kepada Dewan Juri, jika ada yang ingin dipertanyakan silakan dipertanyakan dan kami akan menjawab secara bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok Dewan dan kawan. Di sini saya lihat ada beberapa yang menimbulkan pertanyaan gitu ya. Coba di komponen harga. Nah, di sini disampaikan bahwa biaya produksi 9.600, gitu ya. Kemudian harga jualnya 10.000. Nah, ini sangat mentinggi leher ya. Ya, Pak. Karena kami menjual produk ini mengambil sistem, maafnya itu sistem Cina, Pak. Jadi laku banyak, jadi kami mengambil keuntungan kecil gitu, Pak. Kalau rasa saya ini nggak untung. Kenapa? Karena di dalam komponen ini dengan harga segitu kalian menjual, tadi dikatakan bahwa 25 porsi untungnya 10.000 gitu kan. Itu udah sangat dan komponen ini sudah tidak lengkap gitu ya. Belum lagi nanti biaya transportasi, kemudian biaya pegawai, sewa tempat, listrik, air, segala macam itu belum diperhitungkan. Kemudian itu yang membuat tidak relevan harga jualnya. Gitu. Kalau dari segi produk saya rasa tidak ada masalah ya terkait produk. Semua produk itu kita tidak perlu sampaikan ya menurut saya terkait aspek sosial. Semua produk itu memang wajib bermanfaat. Ya. Kalau produk nggak bermanfaat, tidak ada yang mau beli. Pada dasarnya kita memang ya oke lah kalau kita katakan bahwa mau beramal sekaligus berjualan gitu ya, mendapatkan keuntungan juga. Pada dasarnya semua produk harus bermanfaat. Makanya di sini saya hanya fokus mengkomentari terkait pembiayaan. Penetapan harga itu saya rasa masih belum. Atau kalian bisa mengklarifikasi? Silakan. Jadi di sini kan ya apa? Jadi di bagian harga produksi kan ini kami membuat perhitungan dari 25% itu hanya 10.000. Jadi sebenarnya tujuan kami itu bukan di bagian profit, karena ini kami hanya mengenalkan produk terlebih dahulu. Jadi bukan harga sebenarnya, ini cuma kasih tahu dulu lah, pengenalan produk dulu. Tujuan kami adalah bagaimana masyarakat Labuan Batu mengenal produk ini dan memfollow Instagram kami dengan memberikan 50%. Jadi banyak yang berpikir bahwa produk kami itu benar-benar murah. Jadi ketika banyak yang sudah mengenal produk kami, harganya akan kami ubah untuk mencari profit. Sekarang ini kami hanya melakukan pengenalan. Terima kasih Pak Yasir atas saran dan kami terima. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Untuk proposal The Rice Bowl, ya, saya menekankan dari yang kalian presentasikan ini masih sangat biasa, ya, sangat biasa. Dan lagi-lagi saya bilang, ketika memulai bisnis jangan di red ocean. Ya, jadi ada satu teori bisnis namanya Blue Ocean dan Red Ocean, bisa kalian baca mungkin. Carilah bisnis yang berada di Blue Ocean yang tidak banyak pesaingnya, tetapi itu menjawab tantangan masyarakat. Yang hari ini produk kalian food and beverage sampai kapanpun ini pasti bertahan, ya. Tinggal bagaimana inovasinya. Yang jelas yang kalian lakukan ini masih sangat biasa. Coba nantinya berhubungan dengan history, maksudnya ini seperti si
si Sadubi tadi ya, coba cari atau brandinglah bisnis kalian ini dengan histori yang betul-betul melekat. Misalnya mengambil ayam langsung dari peternak ayam, itu juga mempres produksi ya, itu jadi salah satu cara. Lalu itu di sharing kepada semua orang, dibuat perjalanan mulai dari pemotongan ayam sampai ke mangkuk. Itu menjadi salah satu poin penting untuk mendapatkan diferensiasi produk tadi gitu. Ya, setelah itu yang ngomongin pemasaran, manfaatkan sosial media dan platform-platform transportasi seperti Grab atau Gojek, itu menjadi hal mutlak. Dan untuk sosial media, video atau fotonya itu harus yang hari ini tren gitu. Seperti gunakan aja jasa fotografer, nggak apa-apa. Nah itu yang pasti untuk memulai bisnis itu modalnya nggak murah, gitu, pasti mahal. Nah terus lalu targetin juga dalam setahun atau 2 tahun BEP-nya apa saja. Jadi bahas BEP ini belum ada ya. Ada nggak BEP break-even point pada saat kapan balik modal ya? Tolong itu disiasati juga seberapa lama BEP-nya. Dan ada juga target kapan membuka cabang ataupun bagaimana, kapan bisa membuka lahan baru lagi, franchise ataupun seperti apa. Ini memang sistem ada niatan untuk franchise. Franchise itu membuka untuk bermitra sama orang seperti Indomaret, Alfamart ada. Kalau sekarang belum kami pikirkan, Pak. Coba itu dimasukkan ke dalam kerangka berpikirnya ya. Itu menjadi salah satu syarat juga. Lalu yang penting menurut saya tadi diferensiasi dan ketahanan produk kalian terhadap pesaing-pesaing yang ada. Jadi sangat-sangat betul-betul dievaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supran atas masukannya dan kami evaluasi. Iya, seperti saya hampir semua dirangkum oleh Pak Supran dan Pak Yasin. Yang paling fatal memang masalah HPP lah ya, kosa bunsol. Kalau jualan kayak tipis sekali yang mau jadi gitu, sangat tipis. Kecuali memang pabrikan ya, kalau pabrikan tipis apa karena ambil volume. Tapi kalau skala rumahan, ngambil distribusi itu rasanya yang sendiri yang membelinya kan, kayak beramal soleh dan memang betul cuma segitu yang diambil. Terus yang kedua, apa yang membuat respon kali ini berbeda gitu kan? Apa yang lebihnya dibanding respon yang lain? Karena banyak juga respon kan? Pas itu respon ini, ya kan? Nanti apa ya? Kalau kayak pasukan kan kayak komplit ini ya, komplementer kan? Karena jual kopi jadi jual respon itu bukan produk utama, kayak penambah orang yang lain juga aja. Nah sementara ini kan memang produk utamanya respon. Nah, apa yang membuat orang dan di mana pasar kalian? Apa siapa sekarang yang mau kalian pasar respon ini? Karena saya lihat sekarang di jalan ada tuh ya orang jual sarapan pagi di pinggir jalan, ada beberapa stand di depan ini ada simpang kapal, di depan kantor bupati juga ada. Saya belum pernah nyoba sebenarnya, tapi kayaknya tertarik sih nyobanya, tapi karena saya sering buru-buru jadi nggak sempat singgah lagi gitu. Apakah kalian mau menjuruskan ini juga atau mau kayak mana penetrasi masuk ke dalam masyarakat? Saya tidak paham yang begitu. Yang di pertanyaan bupati sama dari KPP itu saya tidak paham ya. Jadi gini, tidak tidak semua masalah itu perlu digitalisasi dan jangan menciptakan solusi untuk masalah yang belum ada. Karena seringkali memang konvensional itu ya baik, tidak semua yang ada itu produknya yang jual di pinggir tidak ramai. Gitu. Apakah kalian mau nyoba kayak gitu juga atau mau kayak mana? Terima kasih. Tapi nggak akan nyampe kan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kritikannya tadi atau yaitu respon kami ini memang sangat biasa dan sudah banyak. Jadi bagaimana cara kami mempertahankannya? Yaitu
kan dan juga produksi kami kan memang sangat mencukupi banget sih. Jadi karena seperti yang saya katakan tadi, untuk di bulan pertama atau bulan kedua itu kami benar-benar tidak mencari profit. Tujuannya murni untuk pengenalan produk. Jadi semakin banyak yang follow Instagram kami, semakin banyak yang komen atau like postingannya, dan bagaimana cara membuat dashboard ini semakin unik, yaitu kami akan menjadi sekaligus sebagai produsen, sekaligus juga sebagai content creator, yaitu kami akan mengikuti tren, di mana makanan yang tren sekarang itu seperti teriyaki atau creamy corn. Jadi kami buat variasi sesuai dengan tren. Jadi variasi akan terus bertambah dan bertambah sesuai dengan tren masakan yang makin banyak di sosial media. Jadi intinya hanya sekedar kenal produk terlebih dahulu, dan bagaimana pemasaran kami, apakah menggunakan stand seperti di pinggir jalan, ya kami juga sudah buat standnya di gambar. Bisa. Baik, maaf, untuk bagian stand itu kami membuka di teras rumah kami sendiri, Pak. Jadi pas penjualan ini tidak terkena biaya pajak lokasi, dan juga kebetulan banyak juga yang support dari teman-teman. Jadi kita alhamdulillah banyak juga. Insya Allah perharinya 25 porsi itu habis tuntas, Pak. Oke, sekian, terima kasih ya, Pak. Oke, mungkin statement terakhir ya, karena memang ya namanya berjualan gitu ya, banyak kita lihat penjual respon dengan harga 10.000 pun mereka tetap survive, artinya memang sudah ada untungnya gitu ya, walaupun 10.000. Cuman memang karena tadi sering disebutkan bahwa ini bukan harga asli, nanti kalau sudah famous akan kami naikkan harganya begitu ya. Ini hanya saran dari saya sebagai konsumen, dan kalian bisa survei ke orang-orang, itu nggak boleh dilakukan. Ketika harga produksi naik, oke, kalian mengikuti kenaikan harga, oke. Tetapi ketika terjadi kenaikan harga signifikan, ketika produknya sudah famous, itu konsumen marah. Itu saja mungkin. Kalau harga produksi naik, kalian menaikkan harga, itu sangat rasional. Gitu. Tapi ketika produknya sudah diterima konsumen langsung naik secara signifikan, konsumen akan bertanya-tanya ini ada apa gitu kan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Jadi untuk harga respon ini tidak akan pernah kami naikkan. Harga yang naik itu adalah produk-produk baru yang sesuai tren. Yang kedua yaitu harga yang kami jual itu bukan apa responnya, melainkan harga dari komponen respon sendiri. Misalnya beras kan 30.000. Jika sudah terkenal, kami akan mengubah pasukan beras kami ke harga yang lebih murah, misalnya seperti yang 30.000, atau ayam ini kan 30.000 sekilo. Kami akan cari tempat lain yang menjual 25.000 sekilo. Jadi harga yang berubah itu bukan responnya, melainkan pasokan kami gitu. Terima kasih Pak.